Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan karena iradah Allah jualah kita sekalian bisa kembali mendengarkan uraian risalah sore ini dengan judul Celah-celah kesombongan. Pendengar, dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Khaliknya adalah kesombongan. Pelakunya adalah iblis laknatullah. Karena sombong, iblis berani menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui keunggulan manusia. Ada sejumlah celah yang bisa dijadikan alat perangkap manusia agar manusia itu bersifat sombong. Yang pertama, mereka yang punya ilmu pengetahuan. Setan senantiasa menghasut orang yang berilmu agar berlaku sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka yang terjebak akan menganggap dirinya paling pintar, sedangkan orang lain dianggap bodoh dan rendahan. Akhirnya dia menjadi gila hormat dan menuntut perlakuan yang istimewa dari orang lain. Padahal seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, justru semakin rendah hati. Hal ini disebabkan pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya di alam semesta semakin meningkat dan mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu hanyalah ulama. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah mereka yang beramal dan beribadah. Kesombongan secara halus juga dihembuskan setan kepada para ahli ibadah. Dengan ibadah yang dilakukannya, tidak sedikit orang yang merasa seolah-olah telah menjadi manusia yang paling bebas dari azab Allah. Dia akan memandang dirinya lebih selamat dan aman dari azab Allah, sehingga merasa lebih berhak untuk mendapatkan pahala dan ampunannya. Sifat ini harus diwaspadai oleh setiap mukmin. Jika di hatinya terlintas atau mulai bersarang rasa bangga atas ibadah yang dilakukannya, maka sesungguhnya petaka besar telah menimpanya. Apalagi kalau ditambah dengan menganggap enteng kadar ibadah orang lain. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila kamu mendengar seorang mengatakan orang-orang itu telah binasa, maka dialah orang yang paling binasa di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang ketiga adalah mereka yang punya kekuasaan. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah amanah Allah yang harus senantiasa dijaga kesuciannya. Justru kebanyakan orang menganggap kekuasaan adalah alat untuk meraih sebanyak mungkin kenikmatan duniawi. Tidak heran kalau manusia harus berlomba bahkan bertarung memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Jika perlu mereka siap menghalalkan segala cara, yang penting kekuasaan berada dalam genggamannya. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa celah rawan perangkap setan untuk menghasut manusia agar bersikap sombong. Di luar itu, masih banyak celah lain yang harus senantiasa kita tutup rapat. Kuncinya adalah kita harus bersikap rendah hati, tawadu. Semakin rendah hati seseorang, semakin tinggi martabatnya di hadapan Allah dan manusia. Sebaliknya, semakin sombong atau angkuh seseorang, semakin besar mereka masuk ke dalam jurang kenistaan. Hanya Allah yang sesungguhnya bisa sombong, karena Dia yang Maha Pencipta dan Maha menguasai alam seluruhnya. Berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat atom atau biji debu dari kesombongan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari uraian risalah ini kita bisa menyimak dari beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama,
bahwa dosa besar dan pertama yang dilakukan makhluk Allah adalah kesombongan dan pelakunya adalah setan atau iblis. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas menjadi sombong karena dialah yang menguasai manusia. Yang ketiga, jika kesombongan mulai ada pada diri manusia, maka pertanda setan atau iblis telah menguasai manusia. Oleh sebab itu, waspadai dan singkirkan. Pendengar kaum muslimin di mana saja berada. Demikian risalah sore ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat sombong yang menyesatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.